Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fikra bin Amar dari kelas 10 SMA Negeri 2 Pati. Saya di sini sedang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut P5. Di sini saya akan memaparkan tentang wirausahaan yang ada di sekitarku. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Untuk menjadi seorang wirausahaan harus memiliki inovasi yang tinggi, selalu bekerja keras, optimis, dan pandang menyerah. Di SMA Negeri 2 Pati ini mengadakan suatu kegiatan menyimak narasumber dalam kegiatan P5. Nah, pada narasumber pertama yang merupakan Kak Bunga Chandra Rupa Andrayanti yang merupakan seorang wirausahaan Buddha dan merupakan alumni dari SD Pati Wetani 01 pada tahun 2003 sampai 2009. Lalu alumni dari SMA Negeri 3 Pati tahun 2009 sampai 2011. Juga alumni dari SMA Negeri 1 Pati pada tahun 2011 sampai 2014. Jika alumni Universitas Diponegoro 2014-2018. Kak Bunga Chandra-Rupa Andrayanti berkata kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Perjuangan Kak Bunga dalam merintis usaha dalam menu pertama yang berupa piscok atau pisang coklat itu sangat panjang, dari bahan hingga menjualnya, dari yang menjual keliling dari rumah satu ke rumah lainnya, COD beberapa titik, walau kadang kena PHP dan ngaret, kerjasama dengan jasa antar lokal, jualan di depan SMA Negeri 3 Pati pakai mobil, juga nebeng tempat yang jualan dengan bayar sewa hingga akhirnya Kak Bunga mendapat rezeki untuk membuka ruko. Seperti yang disampaikan oleh Kak Bunga, beberapa hal dasar yang harus dimiliki seorang pengusaha adalah modal uang, modal mental, tekun, ada tindakan dan kemauan, sabar dan menikmati proses. Lalu ada tips motivasi dari Kak Bunga untuk generasi anak-anak muda agar tidak malas dan memulai memikirkan masa depan. Dengan menulis apa yang kita mau di kertas, lalu ditempel pada tempat yang memungkinkan kita membacanya setiap hari. Mungkin seperti di pintu kamar mandi atau sebagainya hingga dapat merangsang otak kita atau sehingga ada keinginan kita untuk sukses. Dalam menjalankan wirausahaan, kita juga mendapatkan suka maupun dukanya. Sukanya bisa buka lapangan pekerjaan, bisa main kapan saja, bisa berkreasi sukanya, nggak terikat sama orang lain. Terus kalau dukanya pendapatannya nggak pasti, jam kerja bisa lebih dari 24 jam, kadang harus kuat merasa sepi. Lalu kita menemui pada narasumber yang kedua, yaitu Kak Iva Ruri Abelia yang merintis karirnya dari bekerja di PT Sari Husada dengan memproduksi susu bayi atau serta susu ibu hamil hingga akhirnya membuka usaha membuat bakpao, lalu menjual gorengan hingga akhirnya pada di titik membuka suatu usaha catering. Nah, tips menjadi seorang wirausaha dari Kak Iva mulai bergerak dari langkah awal. Jangan takut gagal, kenali potensi diri kita, berproses yang akan menguatkan dan membuat kita bertahan lebih lama dan membuat kita lebih menghargai sebuah hasil. Senantiasa belajar untuk mengupgrade diri, perluas jaringan dan berkolaborasi, peka dengan kebutuhan market, juga jangan lupakan untuk bersyukur. Tetapi untuk memulai kewirausahaan kita harus mempunyai langkahnya. Yang pertama, mulai percaya diri dan jangan minder. Yang kedua, berani untuk memulai mencoba. Dalam kewirausahaan kita juga perlu modal awal. Pasti kalian bingung dari mana kita mendapatkan modalnya. Nah, untuk modal awal, kalian hanya perlu menggunakan dana yang seadanya terlebih dahulu. Tidak perlu untuk meminjam uang kemana-mana. Ujian, pasti ada aja ujian di mana-mana. Ujian yang kualami adalah tes rasa dari pistok. Pasti ada aja rasa kurangnya dari sini. Kita mulai ulang produknya. Komitmen berusaha. Kalau nggak enak atau ada kurangnya bilang aja, nanti uangnya yang akan kuganti. Terus rugi nggak? Rugi kah? Tapi aku lebih takut besok ditanya di akhirat karena jualan nggak berkah. Selalu bisa putar otak untuk mempertaruhkan bisnis, kreatif dan coba terus sisanya. Pasrahkan kepada Tuhan, berani mencoba untuk membuka bisnis ke skala yang lebih besar, seperti membuka ruko atau toko. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas proyek P5 hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.